Halo semuanya, welcome back to my channel Ren Senpai. Kali ini gue akan bikin tutorial jedak-jedok live motion yang ada di video short gue sendiri. Berhubung ada yang minta tutornya, jadi show langsung saja ke tutorialnya. Sebelum itu jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share biar gue makin semangat bikin tutornya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke tutorialnya. Seksi, bagus pemandangan emangnya lo. Cabe-cabe gimana lah, belakang lo. Oke cuy, kita sudah masuk ke dalam aplikasinya. Dan untuk mulai proyek baru, kalian cukup tekan yang warna hijau ini, plus hijau. Lalu pilih ukuran sesuai selera kalian, lalu tekan buat proyek. Berhubung saya sudah membuat proyeknya, jadi kita langsung ke bagian proyeknya, proyekku terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita tambahkan itu audio. Nah, untuk link audio atau soundnya sudah ada di deskripsi untuk penerapannya. Nah, untuk cara penerapannya, tekan yang warna hijau ini, tambah, lalu tekan audio, lalu pilih audio atau sound yang sudah kalian download di deskripsi video ini. Nah, untuk bagian penerapan warna merahnya ini atau tanda bit, kalian cukup tekan angkanya. Lalu untuk menghapusnya kalian cukup tekan angka lagi. Nah, untuk rumus angka-angka di tiap tanda bitnya sudah ada di pin komentar untuk tanda bitnya, penerapan tanda bitnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tambahkan itu foto pertama. Nah, tekan warna hijau, lalu tekan media, lalu pilih foto sesuai selera kalian. Lalu setelah ini kita renggangkan dengan cara klik titik 3 di bagian sudut kanan atas, lalu tekan regangkan ke area komposisi. Nah, yang ini. Nah, untuk foto pertama perlebar sampai durasi ketiga, tanda bit ketiga 1, 2, 3, atau durasi tanda bit ke detik 4:21. Nah, lalu tekan yang kedua ini untuk memperlebarnya. Nah, untuk langkah pertama di bagian foto pertama ini kita atur di bagian zoom out-nya terlebih dahulu atau di bagian move and transform, lalu tekan di bagian ketiga ini yang bagian zoom out-nya. Lalu tambahkan keyframe di bagian tanda bit pertama dan tanda bit kedua. Untuk pertama atur di bagian lebar menjadi 1693 checklist, lalu di bagian tinggi kita atur menjadi 3003 checklist. Lalu di bagian tanda bit kedua tambahkan keyframe, lalu atur di bagian lebar. Di bagian lebar atur menjadi 1487 checklist. Lalu di bagian terakhir, di bagian tanda bit terakhir di foto ini, tambahkan keyframe lalu atur atau perkecil sesuai selera kalian menjadi 1000. Lalu setelah ini kita tambahkan di bagian zoom out-nya yaitu kurva. Nah, yang ketiga ini namanya kurva. Untuk yang pertama tambahkan kurva keempat, dan untuk yang kedua tambahkan itu kurva ketiga. Kurva ketiga, lalu di bagian putihnya geser ke paling kiri. Lalu di bagian kanan kurva kedua, lalu yang bagian putih bawahnya geser ke paling kanan. Nah, setelah ini kita tambahkan itu efeknya. Nah, untuk efek kita tambahkan itu efek pemindahan acak di bagian move and transform. Nah, ini. Lalu tekan pengaturan standar. Nah, untuk yang bagian efek kita tambahkan itu keyframe. Nah, untuk keyframe lalu pindahkan ke, tekan keyframe-nya lalu pindahkan ke bagian tengah-tengah tanda bit ini. Nah, seperti ini. Lalu atur. Untuk magnitude kita atur menjadi 0. Untuk evolution kita atur menjadi 0,79. 73 maksudnya. Lalu tambahkan keyframe. Untuk seed kita atur menjadi 0,62. Dan untuk scatter kita abaikan saja. Lalu di magnitude kita tambahkan keyframe terlebih dahulu, tambahkan keyframe lalu atur menjadi 160. Keyframe-nya tekan, geser ke paling kanan. Nah, di bagian yang kedua kita atur menjadi 0,03. Keyframe-nya tekan, geser ke paling kanan. Lalu di magnitude dan evolution kita tambahkan yaitu kurva. Nah, yang ini yaitu kurva kedua yang bagian putih bawah geser ke paling kanan. Salinkan kurvanya lalu tempelkan di bagian evolution. Tekan titik 3, tekan tempel kurva. Nah, setelah ini kita tambahkan itu efek ubin di bagian distorsi atau warp.
tekan pengaturan standar, tambahkan, lalu ubin kita mirrornya aja aktifkan. Mirror aktifkan, lalu tambahkan lagi efek, yaitu efek buram gerak di bagian blur. Nah yang ini, tekan pengaturan pilih pengaturan standar, lalu atur tune menjadi 1,30, lalu on kan semua sisanya, lalu tambahkan lagi efek, yaitu efek ayun di bagian move and transform. Nah yang ini, pilih pengaturan standar, atur di bagian ayun, lalu tambahkan keyframe samakan untuk keyframe-nya, samakan di bagian pemindahan acak. Nah di pemindahan acak terapkan keyframe seperti ini, di bagian ayun juga tambahkan yaitu keyframe di bagian frekuensi sudut 1 dan sudut 2. Nah untuk frekuensi kita atur menjadi 0,11, lalu tekan keyframe-nya, geser ke paling kanan. Nah untuk lalu tambahkan keyframe, atur menjadi 1. Nah untuk bagian sudut pertama kita atur menjadi negatif 0,4, lalu tekan keyframe-nya, geser ke paling kanan, lalu tambahkan keyframe, atur menjadi negatif 2. Untuk sudut kedua atur menjadi 0,4, tekan keyframe-nya, geser ke paling kanan, lalu tambahkan keyframe, atur menjadi 2. Setelah ini tambahkan yaitu kurva yaitu kurva ketiga, yang bagian putih atas geser ke paling kiri, lalu salinkan kurvanya, salin kurva, lalu tekan yang bagian kiri ini kembali, terapkan di dua efek sudut 1 dan sudut 2, terapkan kurvanya sama, terapkan kurva yang sama yang sudah disalinkan, tempel kurva ke bagian sudut 2 juga, tempelkan kurvanya, lalu setelah ini kita tambahkan yaitu efek selanjutnya, yaitu efek ombang ambing di bagian move and transform. Nah yang ini, tekan pengaturan standar, sudut atur menjadi 2,7, tambahkan keyframe, geser ke paling kanan, lalu tambahkan keyframe, atur menjadi 132,9, lalu di efek frekuensi tambahkan keyframe, atur menjadi 0, tekan keyframe-nya, geser ke paling kanan, tambahkan keyframe, atur menjadi 0,15. Di bagian magnitude kita atur menjadi 0, tambahkan keyframe, geser ke paling kanan keyframe-nya, lalu tambahkan keyframe, atur menjadi 31. Nah setelah ini untuk bagian kurva di tiga efek ini, di sudut, frekuensi, dan magnitude, kita tempelkan saja kurvanya, tekan titik 3, tempel kurva yang sama seperti efek sebelumnya ketiga dalam satu efek ini. Setelah ini kita tambahkan yaitu efek pemindahan acak lagi. Nah ini, lalu magnitude atur menjadi 0, evolution atur menjadi 0, shift atur menjadi 0, scatter tetap 50. Lalu di tanda bit pertama, tanda bit kedua kita tambahkan keyframe, lalu geser ke bagian kiri di detik 300. Nah tambahkan keyframe, lalu geser ke kanan, tambahkan keyframe, Nah untuk keyframe kedua di tengah-tengahnya atur magnitude menjadi 98. Untuk evolution sama halnya dengan sebelumnya, tambahkan keyframe sama seperti sebelumnya, 3 keyframe sama dengan magnitude, lalu atur di bagian tengahnya saja, yaitu menjadi 1,66. Setelah ini tambahkan yaitu kurva kedua, dan untuk yang selanjutnya yaitu kurva ketiga. Nah yang ini kurva ketiga. Setelah ini lanjut ke foto kedua. Nah di bagian tanda bit kedua
Di durasi detik ketiga kita tambahkan yaitu foto kedua. Tekan tambah, tekan media. Lalu potong satu tanda bit saja. Tekan yang bagian kanan ini. Lalu renggangkan fotonya. Tekan titik ketiga di bagian sudut kanan atas. Lalu tekan regangkan ke area komposisi. Setelah ini tambahkan atur di bagian blending dan opasitas. Nah, untuk bagian opasitas yang pertama ini tambahkan keyframe, geser ke paling kanan, lalu nolkan, geser ke paling kiri. Setelah ini kita masuk ke bagian efek di bagian foto kedua ini. Kita tambahkan yaitu efek ubin yang tadi. Nah, mirror on kan, lalu tambahkan yaitu efek lagi, yaitu efek paparan gamma di bagian warna dan cahaya. Nah, yang ini. Tekan pengaturan standar, pilih pengaturan standar maksudnya. Lalu atur di bagian exposure menjadi 0,25. Tambahkan keyframe, tekan keyframe-nya, geser ke tengah, ke kanan sedikit. Nah, ke tengah atau sesuai selera. Lalu setelah ini atur exposure menjadi 0. Geser ke paling kanan. Nah, setelah ini tambahkan yaitu grafik keempat. Yang bagian putih ini geser ke atas sedikit, yang bagian putih atas geser ke bawah sedikit. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan yaitu efek selanjutnya yaitu efek buram gerak di bagian blur. Nah, yang ini. Tekan pengaturan standar, atur di bagian tone-nya saja menjadi 1,50. Nah, setelah ini lanjut ke bagian foto kedua selanjutnya di bagian detik keempat. Tambahkan foto kedua. Renggangkan fotonya. Lalu atur foto kedua ini sampai ke detik 7. Nah, tekan yang kedua ini. Lebarkan. Nah, di foto kedua ini atur di bagian move and transform-nya, atur di bagian zoom yang ketiga. Tambahkan keyframe, geser ke paling kiri. Lalu di bagian tanda bit kedua tambahkan keyframe. Di bagian ketiga di tiap tanda bit. Nah, lalu tambahkan keyframe lagi. Atur di bagian lebar. Perkecil atau atur menjadi 541. 564 juga boleh. Lalu checklist 564. Lalu di bagian tinggi kita atur menjadi 1001. Checklist, geser ke paling kanan. Lalu tambahkan yaitu kurva kedua. Lalu di bagian putih ini geser ke paling kanan, di bagian putih atas geser ke paling bawah. Nah, setelah ini kita bagi di tiap tanda bit. Tekan fotonya lalu bagi yang kedua. Tanda bit ketiga dan tanda bit keempat. Bagi fotonya di tiap tanda bit menjadi 5 foto ini. 1 2 3 4 menjadi 4 foto. Lalu di foto pertama kita tambahkan yaitu efek ubin. Mirror on kan, lalu tambahkan yaitu efek lagi yaitu efek ayun. Atur frekuensi atur menjadi 2, sudut pertama atur menjadi negatif 2,5. Lalu sudut kedua kita atur menjadi 2,5. Setelah ini kita tambahkan yaitu efek ombang-ambing. Nah, efek ombang-ambing atur di bagian sudut menjadi 90. Untuk di bagian frekuensi kita atur menjadi 2. Untuk magnitude kita atur menjadi 89. Tambahkan keyframe, geser ke paling kiri. Lalu tambahkan keyframe lagi, geser ke 0. Lalu keyframe-nya tekan, geser ke paling kanan. Lalu tambahkan yaitu kurva yaitu kurva ketiga. Di bagian yang kiri ini geser ke paling atas. Nah, seperti ini. Lalu setelah ini kita tambahkan yaitu efek buram gerak di bagian blur.
Nah, di bagian buram gerak tak perlu diubah. Nah, ini untuk bagian rumus JJ opening di bagian foto kedua. Nah, lanjut ke bagian foto selanjutnya untuk bagian JJ miringnya. Nah, untuk di foto kedua yang sudah dibagi, nah yang detik kelima kita tambahkan yaitu efek untuk bagian JJ miringnya. Nah, kita tambahkan yaitu efek ubin di bagian yang sebelumnya tadi, di bagian distorsi atau warp. Nah, bagian ubin kita atur di bagian mirrornya saja, aktifkan mirrornya. Lalu setelah ini kita tambahkan yaitu efek ayun di bagian move and transform. Nah, yang ini. Nah, untuk ayun atur di frekuensi menjadi 1,15. Frekuensi atur menjadi 1,15. Untuk bagian sudut pertama kita atur menjadi negatif 3,9. Lalu tambahkan keyframe-nya, geser ke paling kiri. Lalu atur sudut pertama menjadi 0. Geser ke paling kanan, lalu tambahkan keyframe, atur menjadi negatif 2,5. Lalu di sudut 2 kita tambahkan keyframe, atur menjadi 3. Geser ke paling kiri, tambahkan keyframe, atur menjadi 0. Geser ke paling kanan, lalu tambahkan keyframe, atur menjadi 2,3. Nah, setelah ini di efek sudut pertama kita tambahkan yaitu kurva pertama, tambahkan yaitu kurva ketiga, dan untuk yang kedua tambahkan yaitu kurva terakhir. Nah, di bagian sudut kedua juga sama, yaitu kurva ketiga dan yang kedua kurva terakhir. Lalu setelah ini kita tambahkan yaitu efek buram gerak di bagian blur. Tak perlu diubah, langsung ke bagian efek selanjutnya yaitu efek paparan gamma di bagian warna dan cahaya. Yang ini, tekan pengaturan standar. Nah, lalu tambahkan keyframe, atur menjadi exposure, atur menjadi 0,48. Tambahkan keyframe, geser ke paling kiri. Tambahkan keyframe juga, geser ke paling kanan. Lalu tambahkan keyframe, atur menjadi exposure-nya menjadi 0. Lalu tambahkan yaitu kurva ketiga dan juga keempat. Nah, setelah ini di 4 efek ini salinkan, tekan titik 3, salin efek, lalu terapkan di 2 foto ini, 2 foto. Di 2 foto. Tekan efek lalu tempel efek di 2 foto ini. Jadi seperti ini. Nah, setelah ini di detik ke-6 kita tambahkan yaitu foto kedua lagi. Tegangkan fotonya, lalu perlebar sampai ke detik 9. Nah, ke detik 9 di bits detik 9 perlebar. Lalu di bagian foto kedua ini atur di bagian move and transformnya terlebih dahulu, yang bagian zoom out. Nah, untuk bagian tanda bit kedua tambahkan keyframe, lalu geser ke bagian kiri, tambahkan keyframe, geser ke paling kecil atau geser ke 0. Lalu keyframe-nya tekan, lalu geserkan ke paling kiri. Setelah ini di tanda bit ketiga kita tambahkan keyframe, lalu atur di bagian lebar menjadi 1406 checklist. Lalu tambahkan keyframe di tiap tanda bit sampai terakhir. Tak perlu diatur. Nah, yang bagian pertama dan kedua tambahkan yaitu kurva. Nah, untuk yang pertama kita tambahkan yaitu kurva ketiga, lalu yang putih ini geser ke paling kiri. Lalu salinkan efeknya, salin kurva, lalu di kedua kita tempelkan kurvanya. Seperti ini. Nah, setelah ini di bagian foto ini kita bagi saja di tiap tanda bit. Di tiap tanda bit bagi. Tekan tanda geser. Nah,
tekan yang ini nih, lalu tekan fotonya, lalu tekan yang tengah-tengah ini, tekan bagi. Ke selanjutnya juga sama. Untuk penerapan efeknya atau penerapan jadinya. Nah, untuk yang pertama, foto pertama ini, foto kedua yang pertama yang sudah dibagi yang pertama, kita tambahkan yaitu efek ubin. Untuk bagian JJ distorsinya. Nah, tambahkan efek ubin, mirror on kan. Lalu tambahkan yaitu efek ombang-ambing. Nah, untuk ombang-ambing atur di bagian sudut menjadi 88,3. Untuk frekuensi kita atur menjadi 0,25. Untuk magnitude kita nolkan, tambahkan keyframe, geser ke paling kanan, lalu tambahkan keyframe, atur menjadi 100, checklist, geser ke paling kiri, lalu tambahkan yaitu efek Gaussian blur di bagian blur. Nah, yang ini pilih pengaturan standar, lalu atur di bagian Gaussian blur, atur di bagian kekuatan menjadi 230 maksudnya 0,230. Tambahkan keyframe, tekan keyframe-nya lalu geser ke paling kiri, lalu nolkan, tekan keyframe-nya geser ke paling kanan, lalu tambahkan kurva di kurva ketiga, yang bagian kiri ini geser ke paling atas. Lalu tambahkan yaitu efek lengkungan gelombang di bagian distorsi. Nah, yang ini atau efek wave pulp. Lalu pilih pengaturan standar, pilih lengkungan, atur di bagian tahap atur menjadi 0,57. Tambahkan 0,54 maksudnya, tak perlu banyak-banyak, 0,54 saja. Lalu tambahkan keyframe, geser ke paling tekan keyframe-nya geser ke paling kiri, lalu perkecil menjadi 0,44. Tekan keyframe-nya geser ke paling kanan. Untuk di bagian sudut kita atur menjadi 66. Lalu tambahkan keyframe, geser ke paling kiri, lalu atur sudut menjadi 90. Tekan keyframe-nya lalu geser ke paling kanan. Jarak tak perlu diubah, magnitude kita ubah menjadi 1,8. Tambahkan keyframe, tekan keyframe-nya lalu geser ke paling kiri, atur menjadi 0. Tekan keyframe-nya lalu geser ke paling kanan. Lalu di bagian sudut pop kita atur menjadi negatif 179. Tambahkan keyframe, geser ke paling kiri keyframe-nya. Lalu atur menjadi negatif 3 di bagian sudut warp. Tekan keyframe-nya lalu geser ke paling kanan. Setelah ini pilih kurva lalu pilih yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga di bagian yang kiri ini yang putih geser ke paling atas, lalu salin titik 3, tekan titik 3 lalu salin kurva, tempelkan ke 3 ini, keempat sudut magnitude dan sudut pop yang sudah ada keyframe-nya. Tekan titik 3, tekan tempel kurva untuk cara penerapan kurvanya. Nah, setelah ini kita tambahkan yaitu efek lengkungan gelombang lagi. Lalu atur di bagian tahap. Untuk tahap atur menjadi 0. Lalu tambahkan keyframe, geser ke paling kiri. Untuk bagian lengkungan gelombang yang sebelumnya di bagian keyframe ini geser ke tengah saja, ke tengah. Di tiap yang ada keyframe-nya, di efek lengkungan gelombang pertama. Geserkan ke tengah.
Nah, seperti ini. Nah, di bagian lengkungan gelombang kedua kita tambahkan keyframe. Nah, untuk tahap kita atur menjadi 0,43. Lalu untuk bagian sudut kita tambahkan keyframe. Atur menjadi 28,3. 28,5. Tekan keyframe-nya, geser ke paling kiri, lalu tambahkan keyframe. Untuk lengkungan gelombang yang kedua tak perlu pakai kurva. Lalu lanjut ke bagian efek riak bundar di bagian distorsi. Lalu pilih pengaturan standar. Lalu setelah ini di bagian frekuensi tambahkan keyframe, atur menjadi 5,64. Lalu geser ke paling kiri keyframe-nya. Lalu di bagian frekuensi kita tambahkan keyframe, atur menjadi 1,56. Untuk di bagian kekuatan tambahkan keyframe, geser ke paling kiri, lalu perkecil menjadi 0,005. Nah, seperti ini. Radius kita ubah menjadi 0,80 atau fullkan. Nah, setelah ini kita tambahkan yaitu kurva. Tekan kurva lalu tempel kurva. Di bagian kekuatan juga sama, tempel kurva yang sama dengan efek sebelumnya. Nah, setelah ini kita salinkan efeknya, tekan titik 3 lalu salin efek. Nah, terapkan ke semua foto di bagian 4 foto ini, 1, 2, 3, 4. Ke 4 foto untuk bagian JJ distorsinya. Seperti ini. Nah, di foto kedua yang detik ke-6 di bagian yang atas, atur bagian blending. Tambahkan keyframe, geser ke paling kanan, lalu nolkan. Jadi seperti ini. Nah, lalu setelah ini kita mirrorkan fotonya. Nah, untuk foto yang atas ini, untuk cara mirrornya tekan titik 3, lalu tekan balik secara horizontal. Seperti ini. Nah, untuk yang kedua, yang detik ke 5:18, cerminkan dengan cara tekan titik 3, balik secara horizontal. Nah, untuk yang detik ke-7 kita horizontal atau cerminkan, kita cerminkan saja. Tekan titik 3 lalu balik secara horizontal. Mencati satu foto ke foto selanjutnya, kita terapkan yaitu efek cermin atau balik secara horizontal atau sesuai selera kalian. Nah, tambahkan foto ketiga, tekan tanda plus di bagian hijau, bagian media, dan tekan bagian foto ketiga. Tekan titik 3 lalu regangkan. Lalu perlebar sampai terakhir, tanda bit terakhir. Nah, tekan yang kedua untuk cara memperlebarnya. Nah, untuk di bagian foto ketiga, atur di bagian move and transformnya, atur di bagian zoomnya terlebih dahulu. Pertama-tama tambahkan keyframe lalu geser ke paling kiri. Lalu setelah ini tambahkan keyframe, atur menjadi 1100, 1111 atau 1181. Lalu di tanda bit selanjutnya ketiga kita tambahkan keyframe, atau di bagian lebar menjadi 1292 checklist. Lalu di bagian tanda bit selanjutnya tambahkan keyframe, atur menjadi 1408 checklist.
Di bagian tanda bit selanjutnya tambahkan keyframe. Lalu atur menjadi normal atau 1080. Checklist. Di bagian tanda bit selanjutnya tambahkan keyframe. Di bagian selanjutnya atur tambahkan keyframe, atur di bagian lebar menjadi 1009. Checklist. Lalu lanjut ke selanjutnya, tambahkan keyframe, atur menjadi 12:37 atau perbesar. Lalu di bagian terakhir tambahkan keyframe, atur ke bagian normal yaitu 1080. Nah, jadi seperti ini. Setelah ini terapkan kurva di bagian yang kedua. Nah, untuk kedua kita terapkan kurva ketiga ini, yaitu tekan titik 3, aktifkan overshoot. Nah, untuk yang putih pertama ini putih kiri geser ke bawah kanan. Untuk yang kanan ini putih kanan geser ke kiri. Nah, jadi seperti ini. Setelah ini tekan titik 3, lalu salin kurva, tekan titik 3, tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, jadi seperti ini. Ke semua bingkai utama kecuali yang pertama. Yang pertama kita normalkan saja. Nah, setelah ini bagi sampai 4 foto. 1 2 3 4. Nah, sampai ke detik 11. Akan bagi. Seperti ini. Untuk di bagian yang pertama kita tambahkan yaitu efek ubin untuk penerapan bagian jajar tipisnya. Nah, di bagian 4 foto ini terapkan rumus jajar tipis. Nah, sampai ke 4 foto yang sudah dibagi. Nah, untuk cara penerapan untuk rumus jajar tipisnya tambahkan yaitu efek ubin. Aktifkan mirror. Lalu tambahkan efek lagi yaitu efek ombang-ambing. Nah, untuk ombang-ambing atur di bagian sudut menjadi 4. Nah, lalu tambahkan keyframe, geser ke paling kiri. Lalu atur menjadi 8 di bagian sudut, geser ke paling kanan. Keyframe-nya tekan lalu geser ke paling kanan. Nah, lalu tambahkan keyframe lagi, atur menjadi 172. Geser ke kanan sedikit, tekan keyframe-nya, geser ke kanan sedikit. Nah, seperti ini. Lalu atur di bagian frekuensi. Frekuensi atur menjadi 0,80. Magnitude kita atur menjadi 119. Tambahkan keyframe, keyframe-nya tekan, geser ke paling kiri. Lalu atur lagi, atur menjadi 2. Keyframe-nya tekan, geser ke paling kanan. Lalu atur lagi menjadi 22. Nah, setelah ini terapkan setelah ini tak perlu pakai kurva, tak perlu tambahkan kurva. Lalu salinkan efeknya, tekan titik 3, salin efek. Ini untuk bagian jajar tipisnya, terapkan sampai ke 4 foto. Tekan efek, lalu tekan titik 3, tempel efek seperti ini. Nah, setelah ini di bagian detik ke-11 kita bagi, tekan bagi. Nah, di bagian yang detik 11 ini kita salinkan saja di bagian foto kedua. Foto kedua untuk bagian guncang awalan. Nah, yang ini efeknya kita salinkan, tekan titik 3 lalu salin efek. Lalu terapkan ke bagian foto detik ke-11 ini. Detik ke-11. Nah, 11 18 untuk bagian openingnya, jadi openingnya. Tekan efek lalu tekan titik 3 lalu tempel efek. Nah, lalu di bagian yang ketiga ini tekan bagi. Nah, di 3 foto ini terapkan yaitu jajar distorsi.
Nah, untuk pilih distorsi kita salinkan saja di bagian foto yang sudah dikasih rumus JJ distorsi. Nah, yang ini. Tekan efek, tekan titik 3, salin efek. Lalu tempel efek ke foto yang belum dikasih rumus efek. Nah, yang ketiga ini. Tekan efek, tekan tempel efek ke 3 foto yang sudah dibagi. Nah, di bagian tanda bit ini kita cerminkan saja, yaitu tekan titik 3 lalu balik secara horizontal. Nah, tekan balik secara horizontal. Nah, setelah ini lanjut ke bagian bentuknya. Nah, untuk bentuk kita tambahkan yaitu yang kedua ini, persegi panjang bulat, lalu tekan titik 3, lalu sesuaikan, lalu regangkan. Nah, setelah ini atur di bagian zoom, perbesar, lalu pilih color and fill, lalu pilih yang ketiga. Nah, lalu di bagian move and transfer kita putarkan saja. Nah, jadi 180 menjadi seperti ini. Bagian yang garis ini kita geser ke bagian atas, ke bagian bawah sesuai selera kalian, bawah kanan seperti ini. Lalu di bagian persegi ini atur di bagian blending, tambahkan keyframe di bagian paling kanan, tambahkan keyframe blending 0. Jadi seperti ini. Tambahkan yaitu kurva yang titik 3, nonaktifkan kurva, lalu nonaktifkan overshoot, lalu tekan yang ketiga. Nah, langsung selanjutnya kita bikin yaitu transisi renggang kenyalnya. Nah, untuk renggang kenyal kita tambahkan di bagian tanda bit kedua, tambahkan yaitu bentuk persegi panjang yang ketiga ini, yang ini. Lalu tekan titik 3, renggangkan ke area komposisi, lalu perlebar sampai 3 tanda bit. Tekan yang 3 ini. Nah, 1 2 3. Nah, 4 tanda bit, lebarkan menjadi 4 tanda bit. Lalu tambahkan yaitu tambahkan efek salin latar belakang di bagian lainnya. Nah, yang ini. Pilih pengaturan standar. Tak perlu diatur, lalu tambahkan efek. Tambahkan efek lengkungan gelombang di bagian distorsi, lalu tambahkan yaitu di tahap, di bagian efek tahap tambahkan keyframe, geser ke paling kiri, lalu atur menjadi 2, bagian tahap atur menjadi 2, geser ke paling kanan. Di bagian tanda bit kedua atur menjadi 1,3. Untuk sudut kita atur menjadi 114 derajat. Untuk jarak kita atur menjadi 10. Untuk magnitude atur menjadi 0. Tambahkan keyframe, tekan keyframe-nya geser ke paling kiri. Lalu setelah ini tambahkan keyframe lagi, tekan keyframe-nya geser ke paling kanan. Lalu atur menjadi 7. Untuk sudut warp tak perlu diubah. Lalu tambahkan yaitu kurva. Untuk kurva ketiga, nah untuk yang pertama tak perlu pakai kurva, untuk yang kedua tambahkan itu kurva ketiga. Nah, yang ini. Setelah ini kita salinkan overlay-nya, persegi panjangnya, yaitu tekan yang ini nih, yang plus ini, gandakan. Pilih gandakan satu layar. Nah, seperti ini. Lalu efeknya hapus, efek lengkungan gelombangnya. Lalu tambahkan yaitu efek buram zoom. Sebelum itu potong terlebih dahulu, potong sampai 1 tanda bit, lalu tambahkan yaitu efek buram zoom di bagian blur. Nah, yang ini. Pilih pengaturan standar. Di bagian buram zoom, atur di bagian kekuatan menjadi 0. Tambahkan keyframe, geser ke tengah,
Lalu atur menjadi 0,14. Geser keyframe-nya ke paling kanan. Tambahkan kurva, yaitu kurva kedua. Lalu setelah ini kita tambahkan yaitu efek riak bundar di bagian distorsi. Nah, untuk riak bundar frekuensi atur menjadi 0. Tambahkan keyframe, geser ke paling kiri. Tekan keyframe-nya, geser ke paling kiri. Lalu untuk selanjutnya atur di bagian frekuensi menjadi 4,29. Tekan keyframe-nya, geser ke paling kanan. Untuk kekuatan atur menjadi 0. Tambahkan keyframe, tekan keyframe-nya, geser ke paling kiri. Lalu atur menjadi 0,050. Tekan keyframe-nya, geser ke paling kanan. Untuk tahap atur menjadi -3. Radius atur menjadi 0,80. Lalu tambahkan yaitu kurva kedua. Kurva yang ini kedua. Ke semua keyframe, tambahkan kurva kedua. Nah, setelah ini tambahkan yaitu efek persegi panjang lagi. Nah, yang ini. Tenggangkan, potong satu tanda bit di bagian kanan, lalu tambahkan efek salin latar belakang. Tak perlu diatur. Lalu tambahkan lagi efek buram zoom di bagian blur. Nah, untuk buram zoom atur di bagian kekuatan, tambahkan keyframe 0,15, lalu tambahkan keyframe, tekan keyframe-nya, geser ke paling kiri. Lalu atur kekuatan menjadi 0. Keyframe-nya geser ke paling kanan. Lalu atur di bagian kurva, yaitu tambahkan kurva ketiga. Nah, ini. Lalu tambahkan efek lagi, yaitu efek riak bundar. Untuk riak bundar atur frekuensi menjadi 4,28. Tambahkan keyframe, geser ke paling kiri. Lalu frekuensi atur menjadi 0. Geser ke paling kanan. Kekuatan kita atur menjadi 0,50. Tambahkan keyframe, geser ke paling kiri. Lalu atur menjadi 0. Atur kekuatan menjadi 0, geser keyframe-nya ke paling kanan. Tahap kita ubah menjadi -3. Radius kita atur menjadi 0,80. Setelah ini tambahkan keyframe ketiga. Kekuatan juga tambahkan kurva ketiga, maksudnya bukan keyframe tapi kurva ketiga. Nah, lalu tambahkan yaitu efek pergeseran hue di bagian warna dan cahaya. Nah, yang ini. Pilih pengaturan standar, atur. Untuk yang hue shape, tambahkan keyframe, geser ke paling kanan. Lalu tambahkan keyframe, atur menjadi 254. Geser ke paling kiri. Tak perlu pakai kurva. Untuk keyframe yang paling kanan ini geser ke tengah. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini salinkan efek persegi panjang ini, duplikatkan, tekan yang ini, duplikatkan menjadi 2. Gandakan satu layar. Lalu pindahkan ke detik 8. Nah, detik 8.13. Nah, untuk yang pas tengah-tengah ini geser ke bagian pas tanda bit. Nah, pas keyframe-nya. Keyframe di bagian efeknya. Nah, jadi pas tanda bit, geser ke bagian kiri. Seperti ini. Nah, di pas detik ke-6 ini kita tambahkan yaitu persegi panjang. Nah, yang ketiga ini renggangkan efeknya. Renggangkan objeknya. Lalu perlebar.
ke detik 8 saya juga boleh ke detik 8. Lalu pilih efek salin latar belakang. Lalu tambahkan yaitu efek regangkan sumbu. Nah yang ini pilih pengaturan standar. Lalu di efek ini kita atur di bagian skala. Skala atur menjadi 1, tambahkan keyframe, geser ke paling kiri. Nah lalu tambahkan keyframe lagi, geser ke paling kanan. Lalu tambahkan keyframe, atur menjadi 1,64. Di bagian sudut atur menjadi 0, tambahkan keyframe, geser ke paling kiri. Lalu atur menjadi 243. 43,5. Nah, geser ke paling kanan, atur menjadi 106 bagian sudut. 106,5. 107 saja juga boleh, 107. Lalu tambahkan yaitu kurva. Untuk yang pertama tambahkan yaitu kurva. Yang kedua, yang bagian putihnya geser ke bagian bawah. Untuk yang kedua tambahkan yaitu kurva ketiga. Lalu yang putih atas ini geser ke paling kiri. Lalu tekan titik 3, salin kurva, lalu tempelkan ke bagian skala juga untuk kurvanya. Nah setelah ini di bagian detik ke-6 tambahkan yaitu persegi panjang lagi. Tegangkan ke area posisi, tambahkan efek salin latar. Potong sampai ke bagian tanda bit pertengahan. Nah seperti ini. Lalu tambahkan yaitu efek ubin. Di bagian efek ubin atur di bagian potong. Untuk mirror on kan, atur di bagian potong. Untuk potong pertama atur menjadi 1,172 175. Tambahkan keyframe, geser ke paling kiri. Lalu tambahkan keyframe, atur menjadi 2, geser ke paling kanan. Lalu tambahkan yaitu blending di bagian kiri. Tambahkan keyframe, lalu atur di bagian blending menjadi 0, geser ke paling kanan. Jadi seperti ini. Nah lalu salinkan di bagian persegi panjang ini, salinkan menjadi 2, tekan yang kotak-kotak ini, lalu pilih gandakan satu layer. Yang bagian copy pindahkan ke detik 10, ke detik 10:21. Nah ya, seperti ini. Nah yang pas keyframe ini kita pindahkan di bagian efeknya. Nah, regangkan sumbu, pindahkan ke bagian pas tanda bitnya, geserkan bagian objeknya. Jadi pas seperti ini. Di bagian efek persegi panjang yang kedua juga kita salinkan, duplikatkan menjadi 2, gandakan, lalu pindahkan ke bagian kanan di tengah-tengahnya seperti ini. Nah untuk pas transisi overlaynya di bagian detik 8 ini tambahkan yaitu mentahan overlay. Untuk mentahannya sudah ada di bagian deskripsi atau pin komentar untuk link downloadnya. Nah yang ini potong sampai 1, 2, 3 tanda bit. Nah 3 tanda bit tambahkan yaitu keyframe, 3 keyframe. Nah untuk keyframe ini, untuk keyframe pertama geser ke kanan. Untuk keyframe ketiga, keyframe kanan geser ke kiri.
Lalu setelah ini kita tambahkan yaitu kurva. Nah, untuk yang pertama guys, tambahkan yaitu kurva ketiga. Yang bagian atas ini putih geser ke atas. Salin kurva, lalu di bagian kanan tempelkan kurva lalu balikan. Nah, di bagian kurva pertama kita balikan, yang kedua balikan. Nah, jadi seperti ini. Untuk bagian akhiran kita tambahkan yaitu persegi panjang. Regangkan, lalu pilih color and fill, pilih yang ketiga. Lalu pilih blending, tambahkan keyframe di bagian kiri dan di bagian kanan nolkan. Jadi seperti ini. Lalu setelah ini untuk bagian CCHD nya kita tambahkan yaitu persegi panjang. Nah, yang ini regangkan, regangkan lalu geser ke paling kanan, tekan yang kedua ini, lalu tambahkan efek salin latar. Lalu tambahkan yaitu efek garis-garis. Nah, yang ini. Lalu pilih pengaturan standar. Nah, setelah ini atur di bagian garis-garis, untuk jumlah atur menjadi 17,5. Untuk bagian lebar atur menjadi 0,43. Untuk bagian sudut atur menjadi 180. Untuk bagian warna pertama atur menjadi abu pertama nih, ubah ke warna abu kedua. Lalu untuk smooth kita atur menjadi 470. Nah, setelah ini kita tambahkan yaitu kita salinkan yang pertama ini, yang persegi panjang duplikatkan atau gandakan menjadi 2. Lalu di bagian efek garis-garis hapus, lalu tambahkan ke efek paparan gamma di bagian cahaya. Pilih pengaturan standar, lalu atur exposure menjadi 0,75. Lalu tambahkan yaitu efek Gaussian blur di bagian blur. Nah, yang ini. Tak perlu diatur, lalu pilih blending. Blending pilih perbedaan, pilih subtract. Nah, setelah ini kita salinkan, gandakan persegi panjangnya, lalu hapus bagian paparan dan Gaussian blurnya. Lalu bagian blending juga hapus, normalkan. Lalu tambahkan yaitu efek hamparan gradien. Nah, yang ini pilih pengaturan standar, pilih untuk warna pertama menjadi abu. Nah, abu 88. Untuk warna kedua transparankan saja dengan cara yang ketiga, pilih klik ketiga, lalu yang bagian bawah geser ke paling kiri. Checklist. Lalu untuk offset Y kita atur menjadi negatif 110. Skala atur menjadi 1. Alpha kita atur menjadi 70. Lalu mode blending kita blending ke bagian screen. Lalu setelah ini tambahkan yaitu efek hamparan gradien lagi. Lalu untuk warna pertama transparankan, yang ketiga geser ke paling kiri. Checklist. Lalu di warna kedua kita ubah ke warna abu 68. Skala kita atur menjadi 0,91. Alpha atur menjadi 100. Untuk mode blending atur ke bagian multiply. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini ekspor saja. Nah, cukup sekian dari tutorial saya, semoga bermanfaat, dan bila ada yang mau request cukup DM IG gua, dan untuk link IG-nya sudah ada di bagian deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.